Nah, saya nulis ini, Pak, tentang kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Wow. Jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri, Pak Tommy. Kita harus ya bareng-bareng. Luar Ini biasa. mungkin sama juga yang tadi Pak Tommy tadi ngomong, Pak Jokowi, Pak Pramono Anung ya, Pak Tommy juga gitu kan. Ini kita harus men-shifting yang namanya ego menjadi ekosistem. Wes. Karena Pak Tommy kan ngurusin sebagai deputi administrasi umum ya. Bagaimana dengan era digitalisasi ini? Penerapan digitalisasi dalam administrasi. Mau nggak mau kita harus ada di situ. Sama juga dengan sekretariat kabinet. Iya. Itu juga di situ. Cuma memang ada beberapa yang perlu untuk yang selalu di setcap itu berpikir keras ya, atau maksudnya bukan berpikir tapi melihat itu secara lebih baik itu karena persoalan kerahasiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat SAR, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Haris Ahadi, host SAR Talk, sebuah podcast yang didirikan oleh Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Demikian tagline dari podcast Basarnas. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang rekan saya, sahabat saya. Beliau sebenarnya sangat sibuk sekali, tetapi menyempatkan hadir di SAR Talk ini. Ini yang luar biasa, Sobat SAR. Siapa beliau? Ini dia, Bapak Farid Utomo, Deputi Administrasi Umum, Sekretariat Kabinet. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Apa kabar nih, Pak? Baik. Baik ya. Sehat. Terima kasih banyak nih bisa menyempatkan ke SAR Talk Basarnas ini, bincang-bincang santai. Memang harus santai, karena hidup itu harus penuh. Saya yakin nih, Pak Farid Utomo, panggilannya adalah Pak Tommy nih Sobat SAR. Ya, saya panggilan akrab aja ya, Oke, ya. Pak Tommy ya. Hmm. Ya ini biasanya Pak Tommy ini kan setiap hari ini kan pulangnya malam Pak ya. Ini jam-jam sibuk nih, saya culik ke sini nih. Gimana Pak Tommy? Ya, Kegiatan sehari-hari? betulnya Masih malam terus ya? biasa Pak. Sebagai ASN kan sama seperti Bapak. Brother, aku nyebutnya brother ya. Karena selama ini udah begitu dekatnya sahabat saya, saudara saya, sekaligus juga guru brother Haris. Terima kasih Pak Tommy. Pak, sebelum kita bincang-bincang ini, suka ngopi Pak? Suka. Wah, kopi di sini Pak, di SAR Talk ini Nah, enak sekali nih Pak. oke. Ya, kopi Pak ya, Sip. biar santai kita nih, lebih enak ya, lebih cesplong. Oke. Mbak Vina. Wah, ini kopi Selamat SAR Talk. pagi. Pagi. Wah, ceria banget nih Mbak Vina. Iya dong, Pak, harus ceria. Masih Pak? Oke, terima kasih. Wah, gimana Pak, tuh? saya boleh bertanya sedikit ke Pak Farid? Oh, sebelum minum kopi Pak, ada pertanyaan Pak. Bebas. Gak apa-apa Pak ya? Bebas. Gimana Pak? Bebas, Mbak Firna ya? Vina. Vina, kayak penyanyi. Nggak akan diminta Pak. Iya. Vina memandu kamu. Izin Pak, saya mau tanya, kalau Sekretariat Kabinet RI itu ngurusin apa aja sih Pak? Oh, tuh sekretariat kabinet RI mengurus apa gitu. Iya. Jadi sebetulnya gini, kita ini ya, suka bingung orang ada sekretariat Negara, betul. ada sekretariat kabinet. Kabinet. Kalau yang paling sederhana itu pikirnya gini, kalau sekretariat negara itu presiden sebagai kepala negara, tapi kalau sekretariat kabinet presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalau kepala negara itu yang mengurus duta besar, mengangkat duta besar, pemberian gaji. Kalau kabinet itu pemerintahan dari kebijakan-kebijakan, yaitu di situ. Gitu ya Pak. Nah, berarti ya. Ini kantor beliau ini di ring 1 nih, bersebelahan dengan istana ini. Luar biasa Pak. Bisa hadir di sini di Basarnas, SAR Talk.
Hebat. Kevin, makasih. Makasih ya. Mesti Yuk, Pak, ngopi dulu Pak. berhenti ya. Ini Pak, logonya. Jadi SAR-nya itu sebenarnya Search and Rescue Pak. Oke. Tapi jadi tagline-nya podcast Basarnas. Jadi search-nya Search the Inspiration. Saya yakin hari ini kita akan mendapatkan inspirasi dari Pak Farid Utomo, Pak Tommy. And rescue the world. Wah. Artinya apa nih Pak logonya seperti itu? Iya, Bisa jelasin nggak? ini Pak. Ya seperti make ya. Ah, Tapi ya SAR. oke. Jadi Search the Inspiration diharapkan bincang-bincang santai kita ini ya kan mencari inspirasi. Ya, saya walaupun bincang-bincang santai Pak. Saya nanti mencari inspirasi dari Bapak ini. Kita semua sama. Brother tuh. And rescue the world. Nah, di sini Pak. Eh, Nah, biar sama nih Pak. oh, Ini yang luar biasa Pak. ah, Hari iya. ini bisa bertemu di sini ya. Iya, Administrasi umum sekretariat kabinet itu nggak kebaik Pak, pasti sibuk sekali. sebetulnya begini, melihatnya sederhana ya. Organisasi itu sebetulnya ada pelaksana, ada yang supporting, ada yang mengawasi di seluruh instansi maupun di mana-mana, itu yang paling sederhana. Jadi betulnya kalau dipuji administrasi itu ya supporting Mbak. Jadi sama seperti kalau di sini ya seperti brother group Pak Hasto kan sebagai sesama kalau di kementerian yang pelaksanaan itu ada sekretaris jenderal. Nah di Setkap itu ya itulah tugasnya deputi bidang administrasi. Cuma ada tambahan ya berdasarkan Perpres 177 nomor 1 tahun 2014 pimpinan tinggi media yang membidangi administrasi itu dia juga selaku kepala sekretariat TPA tambahannya itu Ya, kepala sekretariat TPA. TPA. Berapa sekali dalam sebulan atau berapa kali sebulan? Dalam sebulan. Pak Presiden itu biasanya mengagendakan minimal itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali Ya, minimal. tapi itu yang berkala, tapi sesuai kebutuhan kalau memang diperlukan Pak Presiden bisa mengagendakan itu. Lebih dari itu. Iya, Dan Bapak yang harus menyiapkan bahan-bahan itu semua. Koordinasi dengan kementerian lembaga. iya. Tugasnya itulah. Itu berapa lama menyiapkan itu Pak? Kalau 1 kali TPA gitu. Pasti lama ya. Ya, tergantung Pak, tergantung Berapa yang ini ya? Iya. Yang dibahas oleh Yang Presiden ya. akan dibahas oleh Presiden, kita harus jadi sekretariat TPR itu menyiapkan semuanya. Iya. Bahan-bahannya, bahan paparannya, bahan persetujuannya, kemudian koordinasi dengan BIN, dengan menteri-kementerian, termasuk juga dengan PPATK. Iya. Presiden itu adalah yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat Iya. dan memindahkan pegawai. Tetapi dari kewenangan itu Presiden dapat membentuk tim pertimbangan ya PPA yang intinya adalah sebetulnya memberikan saran dan pertimbangan. Jadi Bapak Presiden biasa memutus itu mendengar pertimbangan dari tim tersebut. Iya. Nah dari situ akhirnya ada sekretariat Pak. Nah itu yang Iya. menyiapkan bahannya. Bapak ya. Ya, di tim itu sekretarisnya adalah Pak Sekretaris Kabinet. Iya, iya. Yang sekarang Pak Pramono. Pak Pramono Anung. Ya, Sobat SAR, mungkin ada yang belum jelas ya. Kok kami ngomong soal TPA? Apa sih TPA itu? TPA itu adalah tim penilai akhir. penilai akhir. Itu kalau
seseorang menduduki jabatan Ya. pimpinan tinggi media, Media kepala utama. lembaga, ya, Ya. kepala lembaga, pimpinan tinggi utama itu di TPA-kan. Yang memimpin adalah Presiden. Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan beliau adalah kepala sekretariat untuk TPA yang menyiapkan itu semua. Menyiapkan di awal, selesai, membuat kepres, Menyusun lah. menyusun. Apa yang Iya, disampaikan oleh Pak Seskap kepada selaku sekretaris TPA kepada Presiden. Iya. Dan itu, alhamdulillah untuk Kabasarnas ya, sudah ada kepresnya. dan beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan sudah ditetapkan di dalam tim itu dan Presiden memutuskan kepala Basarnas Iya, BNPB maksudnya. iya. Badan Nasional Penyerahan Pertolongan. Alhamdulillah, Sobat Jar, sudah ada Kabasarnas definitif. Pak Tommy, di Ya. samping Pak Tommy sebagai Deputi Administrasi Umum, Ya, ya, saya membaca catatan Pak Tommy ini, Bapak juga sebagai komisaris di salah satu bank ya, pemerintah. tuh. Tahu dari mana tuh? Ini tahu dari catatan ini. Iya, betul. Pak. Betul. Kenapa, Pak? Gimana? Udah sibuk jadi Deputi Administrasi Umum, membagi waktu gimana Pak? Membagi waktu pasti ada waktu dan itu Iya. juga kan tugas juga Pak sebetulnya. Ya, Pak Seskap sendiri tahu bahwa kalau kami sedang untuk Rapat komisaris misalnya. komisaris dia paham, tapi tetap mendahulukan mana yang prioritas gitu. Iya, iya. Presiden itu atau Pak Seskap itu nomor satu. Itu tugas utama. Gitu. Tugas utama. Yang satunya tugas tambahan tapi juga utama. Iya. Semua 100% ya. Kemungkinan nanti Kabasarnas ke depan bisa nggak dilantik oleh Presiden seperti lembaga-lembaga yang lain itu Pak? Sebetulnya ini Pak, pimpinan lembaga itu berdasarkan peraturan presiden organisasi itu kan diangkat oleh presiden. Logikanya tentu presiden berwenang untuk mengangkat itu Iya. dulu yang kita pahami. Nah, kalau beberapa lembaga itu kadang-kadang dikoordinasikan oleh Ada kementerian, ya. Nah di situ presiden itu biasanya meminta menteri Yang mengkoordinasikan ya. mengkoordinasikan atas nama presiden Presiden. untuk melantik. Iya. Tetapi bukan berarti kepala Basarnas ya Tidak bisa tidak bisa dilantik Nanti oleh presiden. Iya, karena beberapa juga sudah ada presiden kayak Badan Keamanan Laut tuh Iya. kemarin tuh dilantik oleh Presiden. presiden. Kemudian BPKP juga itu juga oleh Presiden. presiden. Ini semoga suatu hari nanti Amin. Kabasarnas nanti oleh Presiden ya. Kalau di sebagai Deputi Administrasi Umum membawai berapa biru? Ada 7 Pak. 7. Iya. Jadi Pak. 7 Pak. Banyak Iya. banget ya. Enggak, 2 itu pusat Pak. Oh, 2 pusat. 2 pusat. Dan ada inspektorat juga. Oh, membangun inspektorat. Iya. Kalau di Kementerian kan kalau eselon satunya Isjen ya, Iya. Inspektorat Jenderal. Tapi Iya. kami itu baru eselon 2 Sama seperti Basarnas. Iya. di bawah Ada biru-biru, termasuk kelembagaan, lembaga. kepegawaian. Iya. Ini beberapa waktu yang lalu kami menyelenggarakan Ah, untuk konseling tadi itu khusus rescuer. ah. Mungkin juga bisa untuk semua pegawai ya, tidak hanya rescuer saja ya. Iya. Memang kita perlu perlu perhatikan. Selama ini kan kita fokus ke korban gitu ya, memberikan konseling, memberikan bimbingan, ya kan, ya. Tetapi si rescuer ini juga penting juga gitu loh. Manusia, Pak. Bagaimana ya melihat kondisi yang darurat kan kondisi yang tidak Iya. nyaman gitu loh. Itu memang perlu diajak dialog. Iya, apalagi Iya. kalau mungkin latar belakang atau punya
pada saat punya masalah yang Iya, betul. mengganggu emosinya, Iya, itu kan bisa berpengaruh, Pak. iya. Saya ingat Pak Tommy, saat saya melakukan penelitian gitu ya di Palu, ya, itu ternyata padahal itu tahun 2019 itu ya. Palu itu kan 2018 itu. Itu saya tanya kepada kepala kantor sarnya dia, sempat terhenti nangis gitu. Nah ini kan sebenarnya ada sesuatu loh yang belum selesai kan. Dia melihat kondisi gimana bencana, likuifaksi, melihat orang meninggal, ya kan, kayak begitu tuh. Perlu di dia diajak dialog, diobatin, mungkin nggak kelihatan ya sakit yang ada di dalam ini. Pak Tommy, saya ada cerita nih terkait dengan masalah apa itu. Kita nggak menduga tadi ya, ternyata staf kita, pegawai kita itu juga punya persoalan dengan ini ya, kesehatan jiwa atau mental ya. Saya pada saat penelitian di Palu waktu menyelesaikan disertasi itu ya, saya wawancara dengan kepala kantor pencarian pertolongan tahun 2019 itu Pak Tommy. Padahal Palu itu 2018 ya, sudah 1 tahun nih, ya kan? Orang mengira ya nggak ada apa-apa, tetapi pada saat saya mau wawancara itu sempat terhenti kira-kira 1 menit, dia menangis gitu. Saya sampai kaget gitu. Ya, kan berarti ini belum tuntas sebenarnya. Dia masih terngiang-ngiang yang namanya bagaimana melihat korban, orang SAR loh Pak Tommy, melihat dia harus ketemu, harus mengangkat jenazah dan sebagainya. Belum lihat bencananya itu. Nah, itulah perlunya yang Pak Tommy tadi kan, konseling tadi itu ya. Kami pernah melakukan itu survei itu. Jadi gini ya, jadi ada pengalaman nih Mbak, ada pegawai itu yang mau divorce tuh Pak. Ya kita sebagai pimpinan kan harus menanyakan semuanya ya. Itu ada aturannya lah yang kita lakukan. Terus kemudian mereka berdua itu kita sarankan mau ikut konselingnya. Gitu. Jadi ikut Pak mereka berdua. Terus ya itu kan kalau konseling urusannya di dalam itu rahasia antara konselingnya kan dengan konselor. Nah, tetapi setelah itu yang semula itu mereka ribut. Jadi waktu kita tanya itu awal-awal tuh ribut Pak. Jadi saling tuduh. Itu mereka bisa Ya mencarilah persoalannya ya. Mencari persoalan walaupun pada akhirnya mereka tetap divorce tapi mereka itu saling mengerti lah. Mengerti dan itu di mata kepala saya sendiri luar biasa karena mereka memaafkan. Ya udah kita memang nggak bisa satu tapi itu ada dan mereka menangis Pak berdua. Jadi ya itulah pengalaman yang betul saya lihat. Mungkin suatu hari nanti saya kapan boleh sowan silaturahim ke sana untuk melihat kita bebas. Ya Basarnas mungkin perlu mendirikan kayak seperti itu. Konselornya itu utara Pak. Jadi kita kirim ke sini dulu untuk boleh ngobrol dengan brotherku. Khususnya rescuer itu Pak, yang sering ke lapangan melihat musibah atau kecelakaan. Lihat dulu aja deh Pak, gitu kan. Pak Tommy ini asli mana sih Pak? Ya orang tua itu, ibu itu dari Jogja. Ayah itu Jawa Timur Pak, dari Blitar. Cuma kelahiran saya udah di Jakarta. Walaupun Jawa, tapi nggak ngerti bahasa Jawa tuh. Nggak ngerti ya? Mboten ngertos Pak nggih. Iya. Tapi kalau yang agak kasar-kasar itu oke lah masih suka tahu lah artinya ya. Tapi kalau untuk mengucapkan tuh udah susah karena kebetulan waktu saya S1 di Solo Pak, Universitas 11 Maret. Oh 11 Maret. Ya, jadi tahu. Bidang apa Pak? Hukum. Iya. Terus melanjutkan pendidikan lagi? Pendidikan itu saya di S2 di UI Pak. UI. Hukum juga. Iya. Sudah pindah ke sini? Iya. Waktu itu. Sini. Hukum juga ya? Hukum juga. Luar biasa. Ahli hukum. Ya. Hobinya apa nih Pak? Saya agak aneh Pak hobi. Saya itu senang menari Pak sebetulnya. Senang menari? Salsa. Wow. Dan ya tapi dulu ya kalau sekarang lebih melihat aja lah. Gitu. Dulu saya nari Pak sampai
ikut festival internasional itu saya udah Wah, ini eselon kalau 2. ada lagunya Sobat Sar, Ah, minta tolong untuk salsa ya, nggak ada lagunya, eselon nggak ada 2. musiknya. Gitu, Pak? Eselon 2 saya ikut festival saya, Pak, Festival. di Singapura dan Sampai ke Malaysia. sana, Pak? Iya. Tuh. Salsa ya. Iya. Oh, luar biasa. Agak aneh ya. Mau praktekin nih. Iyalah. Salsa Iya. luar biasa. Belajar di mana, Pak? Di sini ada. Oh, di sini Jadi ya? dulu itu di sini Oh, ada. sampai ke Singapura segala gitu ya? Iya. Ada Jadi ada festival. ada festival ya? Iya, kayak di kitanya jazz gitu loh. Jadi dari beberapa negara, nah dari Indonesia ikut gitu. Keren-keren. Ah? Hobi aja, Pak. Hobi, Iya. iya. Untuk refresh, Pak. Refresh, ya. Refresh. Gitu. Ini saya balik lagi soal pekerjaan ini, Pak. Oke, Ini Bapak kan di ring 1 ini. Ah, Tadi sebagai kepala sekretariat untuk TPA, ya kan sering ketemu presiden. Seperti apa sih Pak Jokowi itu? Bapak melihat itu? gini Mbak, nanti supaya nggak salah nih ya. Iya. Jadi, saya dekat dengan presiden, saya nggak akan Iya. pernah bilang itu. Tetapi kalau dalam sidang TPA, itu saya ada di situ dan melihat Bapak Presiden. Cuma Paling tidak dalam sebulan pasti ketemu lah Pak ya. Iya, tapi bukan apa ya? Itu kan tugas ya Pak. Tugas, Jadi iya. jangan nanti, saya deket nih gitu. Enggak, bukan Iya. gitu ya. Salah nanti. Iya. Cuma sebatas itu. Tapi melihat Melihat. presiden dari dekat, Iya. ya, bagaimana leadership beliau pada saat memimpin rapat, Ya, luar biasa Pak. gimana? Bisa cerita Pak? Tegas, lugas begitu ya? Hati Pak. Kalau saya merasakan beliau itu pakai hati. Tuh, Itu ya. jujur aja. Jadi itu yang membuat saya sama beliau kagum ya. Tuh. Nampaknya sama kalau urusan begitu dengan Pak Tommy kan? Ah? Kata hati. Semuanya hati Pak. Iya. Udah. Gitu kalau saya dengan Pak Presiden yang saya lihat Bisa itu merasakan Pak ya kekuatan. dan hal yang sama juga dengan Pak Seskap. Jadi Pak Pramono Anung ya? iya. Pernah saya ingat kata-kata beliau ya Pak Seskap itu terhadap Pak Presiden. Kalau orang yang nggak pakai hati itu udah capek ngikutin Pak Presiden. Karena beliau kan Jalan super terus saya. terus itu. Jadi kerjalah pakai hati, kerjalah dengan bahagia. Itu saya terngiang betul ucapan Pak Seskap dan kenyataannya iya. Dan Basarnas alhamdulillah nih selama 2 tahun ini dikunjungi oleh Pak Jokowi, Presiden Indonesia saat Yeah. ulang tahun ya. Waktu yang pertama itu saat Covid. Jadi beliau nggak bisa ke sini. Tetapi ke Basarnas yang ke istana ya. Saat itu saya nge-range Pak Tommy. Iya, Tetapi saya kena Covid. iya. Jadi saya cuma ngelihat aja dari rumah gitu. Tapi saya senang bahagia gitu. Presiden bisa apa ya? Peduli ya dengan instansi pemerintah gitu ya, sebagai kami sebagai bawahannya itu ya diundang ke istana, itu luar biasa itu. Senang sekali kami. Dan tahun ini ya waktu ulang tahun itu presiden yang hadir itu. Kami menyambut, ya melihat dari dekat begitu, luar biasa beliau. Pak Jokowi kami ajak kami punya Basarnas Command Center di gedung ini untuk melihat apa itu memonitor kalau terjadi apa itu sesuatu di satu tempat. Kami siaga, Pak. 24 jam kami ada di kantor ini, ya. Ada yang siaga gitu. Termasuk monitor yang kejadian di apa itu di luar negeri. Ya kayak sekarang ini udah masuk minggu ketiga Libya ya kan. Itu kami monitor juga, Pak. Iya. Nah, waktu di Turki begitu. Presiden sempat dialog dengan tim user di sana. Itu luar biasa itu. Itu wah, kami bangga itu. Presiden bisa ke Basarnas. Sama Pak. Yang pernah dengar ini Pak. Jadi presiden itu satu pasar rakyat dulu.
kemudian juga bagaimana bisa kita di dunia internasional, dan hal ini pastinya sebagai di pemerintahan Indonesia kita seperti ini patut bangga, dan saya pribadi bangga Pak itu. Semoga bisa lebih Pak. Insya Allah. Tidak hanya itu Pak Basarnas, kami ini itu kan untuk SAR kebencanaan ya. Untuk SAR penerbangan, kami ini di Asia Pasifik nomor 4 Pak. Salut. Ada Singapura, ada Australia, ada Amerika Serikat, terus Indonesia Pak. Luar biasa. Saya bangga Pak, saya sebagai masyarakat Indonesia aja lah bangga. Ya, alhamdulillah. Ini ke depan bagaimana Pak hubungan antara Basarnas dengan Setcap ini? Tadi satu sudah ketahuan tadi Pak. Itu harus saya harus kerjasama, harus belajar nih yang tadi itu. Soal konseling tadi itu. Kalau kerjasama itu sesama instansi pemerintah wajib Pak. Intinya betul. Gitu. Jadi lihatlah kita bahwa di dalam menjalankan pemerintahan pasti harus saling apa yang bisa ditingkatkan. Nah, kalau tusinya Setcap kan soal kebijakan Pak. Benar. Bahwa kalau ada hal-hal yang kayak tadi misalnya internasional udah berkembang dan kita memerlukan sesuatu, perlu kebijakan-kebijakan, maka sebetulnya bisa ada usulan atau permohonan untuk dilakukan kayak ratas atau sidang kabinet. Itu semakin luar biasa kalau itu bisa ditingkatkan. Jadi ada beberapa kayak pembangunan yang isu-isu strategis ini kan bisa Pak, betul. Dan itu harusnya kita lebih semakin tidak hanya seperti sekarang tapi bisa lebih ini, apalagi brother kan kita nggak ada perbedaan. Benar. Kita sesama saudara, brother. Brother saya. Brother saya cepat luar biasa beliau ini. Brother saya ya. Itu brother. Ini waktu setelah pengiriman tim Yusar ke Turki, kami sempat melapor ke Pak Pramono Anung, ke Pak Seskap gitu, mengevaluasi. Nampaknya kalau bantuan internasional itu sebenarnya ada dua gitu ya. Yang pertama itu yang harus cepat itu tim SAR gitu. Jangan terlambat karena kami itu dijatah, dapat jatah 2 kali 24 jam sudah harus di lokasi Pak. Karena ada golden time tadi itu, golden time. Nah baru berikutnya kalau mau ada bantuan logistik, kesehatan itu baru berikutnya gitu. Itu bisa hari-hari setelah tim Yusar tadi itu. Tim Yusar ini penting, harus jalan dulu gitu. Itu yang kami sampaikan ke Pak Pramono Anung itu. Nah, mungkin itu ada anggaran khusus pengiriman yang tim Yusar tadi itu. Itu yang kami sampaikan. Hal-hal itu kan sebetulnya perlu didiskusikan ya. Itu perlu lebih didiskusikan, perlu dibahas lebih panjang karena dunia bencana ini sekarang kemana-mana dan kalau kita bisa pemerintah Indonesia itu bisa hadir di situ kan tidak hanya untuk Indonesia sendiri, tapi kemanusiaan itulah yang perlu Karena saya ingat rekan waktu kami undang di Sartok dari Kementerian Luar Negeri, namanya Abdul Qadir Jalani, Dirjen Aspasaf itu. Jadi Sartoknya berjudul Rescue the World by Diplomacy. Karena sekarang ini ternyata ya dunia internasional, negara-negara seperti Amerika, Cina, Rusia itu menggunakan diplomasi mereka itu ya diplomasi kemanusiaan itu. Iya, setuju. Jadi seperti Cina itu luar biasa tim Yusar internasionalnya itu. Artinya memang patut bangga ada Basarnas dengan tim Yusarnya. Gitu. Alhamdulillah, setuju. Saya punya buku nih, Pak Tommy. Ini kan kita ngomong-ngomong soal kolaborasi ya. Nah, saya nulis ini Pak, tentang kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Wow. Jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri Pak Tommy. Kita harus ya bareng-bareng. Ini mungkin sama juga yang tadi Pak Tommy tadi ngomong Pak Jokowi, Pak Pramono Anung ya, Pak Tommy juga gitu kan. Ini kita harus men-shifting yang namanya ego menjadi ekosistem. Wes. Luar biasa.
Ego menjadi ekosistem, Pak. Bermanfaat. Terima kasih, brotherku. Ini luar biasa. Iya. Yap. Yap. Saya terima kasih nih bisa Thank you. ngobrol-ngobrol santai di sini di sela. Moga-moga ini jadi refreshing ya. Ngobrol-ngobrol di sini. Saya yang terima kasih diundang brother ke sini. Saya dulu tuh tahun berapa ya? 2018 mungkin 19. Iya. Waktu masih Pak Dadang Armuni pernah ke sini. Jadi sekarang kembali ke sini tuh luar biasa lah, tempat brotherku lah apalagi. Gitu. Ini banyak belajar saya itu. Termasuk yang tadi moga-moga Kabasarnas ke depan ya siapa tahu ya. Amin. Dilantik oleh presiden. Amin. Siap. Konseling nanti Basarnas juga bisa belajar dari Setkap. Dan ada banyak yang nanti perlu kita bangun bersama. Sebelum kita akhiri nih bincang-bincang kita ini, ada satu nih. Karena Pak Tommy kan ngurusin sebagai Deputi Administrasi Umum ya. Bagaimana dengan era digitalisasi ini? Penerapan digitalisasi dalam administrasi. Ya suka atau tidak suka kita udah masuk era digitalisasi. Iya. Pemerintahan juga menggunakan itu. Termasuk juga kalau sekarang misalnya contoh meeting itu kan kita udah pakai Zoom, pakai. Benar. Jadi mau nggak mau kita harus ada di situ. Sama juga dengan sekretariat kabinet. Iya. Itu juga di situ. Cuma memang ada beberapa yang perlu untuk yang selalu di Setkap itu berpikir keras ya, atau maksudnya bukan berpikir tapi melihat itu secara lebih baik itu karena persoalan kerahasiaan. Kerahasiaan. Khususnya kalau berkaitan dengan sidang-sidang itu, tidak hanya sidang tim penilai akhir tapi rapat-rapat kabinet karena bahan-bahan itu kan semuanya sebetulnya mengapa masih rahasia karena belum menjadi kebijakan, Pak. Betul. Jadi dan itu kalau tersebar itu bisa orang tahu dulu, bisa jadi ramai. Nah itu yang selalu menjadi apa utamanya di sekretariat kabinet itu melihatnya ke situ. Tetapi kita sudah masuk semuanya ke era digitalisasi ya, luar biasa nih. Itulah. Terima kasih nih Pak Tommy sudah bisa main-main ke Shartalk podcast Basarnas ini. Mantap. Ya, saya yakin kesibukannya ini pasti tambah malam nih, jangan pulang balik ke kantor terus masih malam lagi nih ya. Enggak. Nanti ada tugas ke BPKP, Pak. Wow, malah ada tugas ke BPKP. Iya. Saya nunggu oleh-oleh buat Pak Tommy nih. Wih. Tunggu sebentar ya Pak Tommy ya. Okay. Hanya sekedar souvenir aja buat kenang-kenangan sudah hadir di salah. Wah. Ini paketnya sudah datang Pak Tommy. Oke. Aduh. Wes. Luar biasa. Kayak Basarnas saja quick respon baru diomongin langsung datang. Iya, Pak, harus quick respon dong Pak. Selain itu administrasi juga quick dan lengkap Pak. Wes. Karena cita-cita saya kayak Bapak Farid. Gimana? Jadi deputi bidang administrasi Pak. Umum, betul. Nah, itu dia. Luar biasa. Nah, Luar biasa. Mantap Amin, lo, amin. Bro. iya Pak. Ini Mantap, Bro. sebelum saya cabut untuk cari order lagi, Gimana? saya ada satu kalimat motivasi mungkin. Voice. Iya. Sebenar-benarnya bekerja, bekerja sebenar-benarnya. Bekerjalah dengan bahagia. Nah, Wes. itu dia. Motivasi dari mana itu? Gue loh. Weh, nyontek kamu. Saya ngutip dari Instagram pribadi Bapak. Nggak apa-apa Pak, ini untuk motivasi semua gitu kan. Thank you, brother. Siap. Lo brother gue. Nah itu dia. Lagi nggak enak badan nih Pak. Jadi semoga di sini pada sehat semua. Kalau kata orang Depok, orang Sawangan, yang penting pada sehat Pak. Nah, gitu. Tapi satu, gue tanya ya, lo bahagia nggak? Oh bahagia banget tuh Pak. Mantap. Kalau nggak bahagia mah cemberut Pak kita. Weh. Gitu Pak. Ya, Oke Pak, saya lanjut cari orderan dulu Pak. Wes. Terima Jangan kasih. lupa, Brother. quick respon. Harus Pak. Sinergi, Siap. militan. Mari Bapak. Ayo. Sip. Nih Pak Tommy, Oke. besar cek ini ada aja ini ya. Siap. Ini ada buku Basarnas ini tahun lalu nih Pak. Oh Ya. iya. Wes, Basarnas 50 tahun, Basarnas ini tahun lalu. Alhamdulillah. Baik. Siap.
buku saya. Oh iya. Dan ini souvenir untuk brotherku, Oke. Pak Tommy. Wih. Ya Pak, Thank you, brother. Thank I you. love you. luar biasa. Tamu kita, Deputi Administrasi Umum, Bapak Farid Utomo. Baik, Sobat SAR, demikian bincang-bincang saya ya dengan bincang-bincang kita semua ya. Bincang-bincang kita semua dengan Bapak Farid Utomo, brotherku, Bro Tommy Farid Utomo, Deputi Administrasi Umum, Sekretariat Kabinet. Sobat SAR, jangan lupa setiap hari Senin di podcast Basarnas SAR Talk, YouTube Basarnas Official, search the Inspiration and Rescue the World setiap hari Senin. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman Anda semuanya, saudara-saudara Anda semuanya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di SAR Talk berikutnya. Sekian, Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih. Thank you, brother.